Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Saya Irma Rahma akan menemani Anda selama 30 menit ke depan dengan menghadirkan informasi-informasi seputaran kota Cianjur yang dikemas dalam Warta Cianjur. Pemirsa, inilah berita pertama untuk Anda. Himpaudi Kecamatan Sukaresmi bekerjasama dengan Pusbindik PLSPO Wilayah 3 Cianjur menyelenggarakan wisuda ke-1 berlangsung hari Sabtu 22 Juni 2013 bertempat di Wisma Saung Aki Taman Bunga Nusantara. Sabtu 22 Juni 2013 bertempat di Wisma Saung Aki Taman Bunga Nusantara, Desa Kawungluwu, Kecamatan Sukaresmi, sekitar 400 anak pendidikan usia dini Kecamatan Sukaresmi diwisuda. Acara ini bertemakan dengan semangat kebersamaan, kita ciptakan generasi bangsa yang sehat, cerdas, melalui dunia pendidikan anak usia dini yang berkualitas dan bermartabat. Setelah anak-anak PAUD memasuki ruangan, penampilan paduan suara TPQ dan tari Sumatera Barat oleh PAUD Sukaresmi mengawali acara. Dilanjutkan berturut-turut pembacaan ayat suci Al-Quran, menyanyikan lagu Indonesia Raya, laporan ketua panitia, dan sambutan-sambutan. Wisuda 400 anak PAUD itu selain dilakukan oleh Ketua Himpaudi Kabupaten Cianjur, juga oleh pimpinan Muspika Kecamatan Sukaresmi. Ahmad Badri Sama, SPD Ketua Himpaudi Kecamatan Sukaresmi menuturkan bahwa acara wisuda 400 anak pendidikan usia dini Kecamatan Sukaresmi ini sekaligus mempublikasikan PAUD kepada warga masyarakat Kecamatan Sukaresmi, umumnya masyarakat di Kabupaten Cianjur. Ini kepada publik diharapkan di kemudian hari PAUD ini di Kecamatan Sukaresmi bisa berkembang, bisa bertambah. Kemudian yang kedua, diharapkan ada pihak ketiga yang peduli kepada PAUD. Kemudian yang ketiga selanjutnya adalah dalam rangka memotivasi para peserta didik sehingga diharapkan semangat untuk belajar lebih meningkat. Dari pusat, yang namanya PAUD ini sudah merupakan suatu keharusan, suatu gerakan, bahwa PAUD merupakan gerakan nasional, sehingga semua pihak, semua elemen masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah atau kecamatan itu juga perlu memperhatikan lembaga-lembaga PAUD yang ada. Sementara ini kan lembaga PAUD non formal cukup memprihatinkan. Lis Sari Ayu, SPD Ketua PKG PAUD Kecamatan Sukaresmi menuturkan, dengan adanya kegiatan wisuda ini, ia berharap khususnya kepada pihak pemerintah maupun dinas pendidikan agar peduli dan memperhatikan anak-anak PAUD Kecamatan Sukaresmi. Saya khususnya dari ketua PKG maupun Himpaudi berharap semua instansi baik itu pemerintah dari dinas pendidikan terutama lebih memperhatikan kami karena PAUD ini kan dimulai dari lillahi ta'ala ya Bapak lillahi ta'ala dengan swadaya masyarakat, tapi insya Allah kami senantiasa mengembangkan PAUD di Kecamatan Sukaresmi ini untuk lebih maju lagi. Acara wisuda ini berjalan aman dan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur. Raudatul Atfal atau RA Masjid Agung Cianjur, Rabu 19 Juni 2013 mewisuda santrinya yang berlangsung di kampus RA tersebut. Mengawali acara pembukaan sebelum dilaksanakan prosesi wisuda, para santri RA Masjid Agung sejumlah 18 orang ini membawakan beberapa lagu yang bersyiar perpisahan. Acara yang digelar Rabu 19 Juni 2013 ini juga menampilkan kemahiran membaca Al-Quran dari perwakilan peserta wisuda, yang dilanjutkan dengan kata sambutan dari Kepala RA dan Ketua PC1 Ikatan Guru Raudatul Atfal dan perwakilan pengurus Masjid Agung. Acara yang dinantikan yaitu prosesi wisuda tahun pelajaran 2012-2013. Hal ini tentu saja membuat suasana semakin menyenangkan bagi para santri yang akan segera berubah status menjadi alumni ini. Mereka secara bergiliran satu persatu memenuhi panggilan pihak panitia untuk diwisuda oleh Ketua PC1 IGRA dan pengurus Masjid Agung yang disaksikan langsung oleh orang tua wali dan para guru mereka. Sementara itu, para wisudawan-wisudawati usai mengikuti prosesi wisuda, mereka berpose di depan kamera sebagai kenang-kenangan. Sebagai Ketua PC1 IGRA, Yayan merasa bersyukur dan mengucapkan selamat atas keberhasilan Raudatul Atfal Masjid Agung yang telah mewisuda para santrinya dan telah membekali mereka dengan ilmu. Ia berharap para santri di RA binaannya ini akan menjadi anak yang saleh dan solehah dan menjadi panutan di masyarakat.
Kami atas nama Ketua PC mengucapkan selamat kepada RA Masjid Agung yang telah mewisuda anak-anaknya dan memberikan ilmu-ilmunya kepada anak-anaknya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi panutan di masyarakat, dan diteruskan lagi, jangan sampai buntu ya membaca setelah dari RA membaca Al-Quran diteruskan di SD-nya menjadi berhenti. Nah, kami berkeinginan ingin anak-anak terus melanjutkan sekolahnya ke TPA, ke Madrasah Diniyah, karena sekarang di Cianjur diwajibkan untuk melanjutkan ke SMP itu ada ijazah Madrasah Diniyah atau Taman TPA. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang telah diberikan oleh guru-guru di sini tidak terlupakan, untuk dilanjutkan walaupun sudah keluar dari sini, supaya lebih luas lagi dan lebih bertingkat lagi, beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya menjadi anak yang berakhlakul karimah, yang soleh dan solihah, berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Komarudin, pengurus DKM Masjid Agung Cianjur, RA Masjid Agung adalah salah satu badan otonom yang saat ini mewisuda dan menghasilkan lulusan dengan harapan terus maju dan memberikan sumbangsi kepada masyarakat serta menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Para siswa-siswi RA Masjid Agung ini alhamdulillah ini salah satu badan otonom Masjid Agung Cianjur, yang ini semua adalah merupakan kebanggaan kami sebagai pengurus, yang mana bisa menyelenggarakan bentuk pendidikan anak-anak sejak dini ataupun anak-anak RA Masjid Agung ini. Yang mudah-mudahan harapan kami ke depannya RA Masjid Agung ini terus maju dan terus menyumbangkan kepada masyarakat di sini, menjadi anak-anak yang betul-betul menjadi anak-anak yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Di bagian akhir acara tersebut, rona kegembiraan semakin terpancar dari wajah para santri. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur melaksanakan kegiatan rapat koordinasi pembinaan kepala sekolah SMA dan SMK se-Kabupaten Cianjur berlangsung hari Kamis 26 Juni 2013 bertempat di SMKN 1 Pacet, Kabupaten Cianjur. Kamis 26 Juni 2013 bertempat SMKN 1 Pacet, Kepala SMA SMK se-Kabupaten Cianjur menghadiri rapat koordinasi pembinaan sekaligus implementasi kurikulum 2013 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dipimpin oleh Kepala Dinas, didampingi Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Dalam kesempatan tanya jawab, sempat mencuat beberapa pertanyaan dari kepala sekolah tentang bantuan DAK yang hasil pekerjaannya kurang memuaskan, masalah tindak lanjut SK Bupati tentang batik SMA, dan masalah BSM, dana BOS, dan akreditasi. Cecep Alamsyah, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur menuturkan bahwa untuk menanggapi adanya isu di luar tentang dana bantuan bagi sekolah SMA dan SMK, Dinas membahasnya pada rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh MKKS dengan para kepala sekolah. Kita menyamakan persepsi tentang program kegiatan, evaluasi, dan bagaimana rencana ke depan. Dan dalam forum ini diharapkan nanti ada kejelasan tentang hal-hal yang memang tadinya belum jelas gitu. Kan sekarang dengan pertemuan ini nanti kawan-kawan kepala sekolah itu menjadi tidak ragu-ragu lagi dalam mengambil keputusan. Yang satu mengenai masalah implementasi kurikulum 2013 itu apa tuh maksudnya, Pak? Ya, pelaksanaan kurikulum yang sekarang itu kan akan sadayana kan bertahap semua. Jadi kan untuk untuk tingkat SLTA itu kan SMA ada 7, SMK ada 11 yang ditunjuk. Nah, kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang siap, itu bisa melaksanakan dengan swadaya. Acara yang langsung dipimpin oleh Kepala Dinas Pendidikan ini dimulai sekitar pukul 13 dan berakhir sekitar pukul 16, berjalan tertib dan lancar. Demikian Sugeng Widodo melaporkan untuk TV Cianjur.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Cianjur. Pemirsa, penyajian materi teknik pemasaran efektif dan pentingnya perjanjian dalam menjalankan bisnis menjadi topik inti pada kegiatan bimbingan teknis 4 Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana yang berlangsung 13 Juni 2013 di Hotel Delaga Biru. Bimbingan teknis keempat Inkubator Bisnis Universitas Surya Kencana yang berlangsung Kamis 13 Juni 2013 di Hotel Delaga Biru Cipanas. Materi strategi pemasaran yang efektif menuju sukses UKM dan simulasi membuat perjanjian dalam menjalankan bisnis menjadi topik inti hari pertama pelaksanaan BINTEK tersebut. Pada sesi pertama, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM atau dahulu lebih dikenal SMESCO memperkenalkan lembaga yang dipimpinnya. Pada kesempatan tersebut, ia memberikan peluang luas kepada para pelaku UKM dari Kabupaten Cianjur khususnya untuk bisa memasarkan secara efektif produknya di arena pameran Gedung SMESCO Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. Yuwana Sutiowati, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan UKM mengatakan pihaknya membuat kesempatan bagi para pelaku UKM di Indonesia dengan memfasilitasi pemasaran produk-produk UKM dalam negeri. Berapa besar peluang UKM khususnya dari Kabupaten Cianjur ini untuk bisa bergabung atau bermitra dengan SMESCO ini? Oh ya, kami sangat terbuka. Kami undang semua UKM yang khususnya produk-produk unggulannya untuk bisa hadir dipromosikan produknya di SME Tower. Bisa di UKM Gallery yang sudah gridnya lebih baik dan di Pavilion Provinsi bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Barat. Iya, kemudian mungkin Ibu bisa sampaikan kepada para pelaku UKM di Cianjur ini, Bu. Sekilas teknis bisa masuk ke SMESCO. Contoh produk bisa diberikan ke kami, nanti staf kami jemput bola bisa hadir di sini mungkin melalui inkubator bisnisnya Universitas Surya Kencana supaya lebih kolektif. Nah, nanti ada kurasi dari produk itu karena kami memiliki standar-standar tertentu yang tidak juga terlalu ketat tapi juga tidak bisa asal karena kami juga ingin mempunyai posisi di konsumen bahwa produk UKM itu betul-betul berkualitas dan memiliki standar-standar tertentu baik itu dari hygiene, kemudian dari kualitasnya dan dari packagingnya. Selain akses pemasaran, pada sesi berikutnya peserta disuguhi materi akses permodalan, pengurusan legalitas, hingga pemanfaatan teknologi informasi. Sementara itu pada sesi berikutnya di hari ketiga pelaksanaan BINTEK, para peserta memperoleh pembekalan teknik serta simulasi pembuatan naskah serta perangkat perjanjian bisnis bagi para pelaku UKM. Dialog dua arah antara peserta BINTEK dengan narasumber pada kesempatan tersebut tampak sangat dinamis. Ahmad Hunaini, narasumber pada sesi perjanjian bisnis pada BINTEK 4 kali ini, menegaskan betapa penting adanya perjanjian dalam berbisnis, termasuk di dalamnya bagi pengusaha UKM. Ini sangat penting ya, karena dengan perjanjian para UKM ini bisa membuat satu perjanjian yang secara jelas dari aspek hukum, dari objeknya, juga dari teknisnya, maka mereka akan terhindar dari suatu kerugian-kerugian yang nggak perlu atau dari suatu perselisihan yang mungkin akan muncul yang akhirnya akan menghabiskan energi, baik dana, waktu, dan seterusnya. Gitu. Ya. Kemudian tadi hal-hal apa saja Pak yang sangat urgent bagi para pelaku UKM ini? Yang sangat urgent mungkin mereka itu dalam membuat tentang anatomi perjanjian ya. Anatomi perjanjian itu mereka harus menguasai tentang misalkan pihak-pihak yang mereka melakukan perjanjian. Artinya misalkan pihak yang mereka adakan suatu perjanjian, apakah pihak itu secara karakternya misalkan bisa dipercaya atau tidak. Karena ini penting karena untuk pelaksanaan prestasi. Kalau misalkan dia track recordnya bagus, ya, malah tanpa perjanjian sendiri juga bisa misalkan maka prestasi itu akan berjalan, maka bisnis mereka juga akan terbantu, gitu kan? Di bagian akhir BINTEK hari kedua, manajer Inbis Unsur dan Direktur Utama LLPKP dan UKM Kementerian Koperasi saling bertukar cindramata. Demikian Iman Sulaiman melaporkan untuk TV Cianjur. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Irma Rahma beserta kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Silakan Anda kunjungi website kami di www.tvcianjur.com.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam TV Cianjur.